Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pelajaran matematika. Matematika gaya, matematika yang asik dan menyenangkan. Bagi anak-anak, pada kesempatan kali ini masih bersama dengan Madrasah Aliyah Gang Sepuh bersama saya Fathul Amin SSI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, fungsi trigonometri. Nah, apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani trigonon, artinya tiga sudut, dan metron, mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Jadi ada hubungannya dengan pelajaran astronomi. Astronomi sendiri adalah ilmu yang pelajari tentang perbintangan, jadi di luar angkasa. History of Trigonometry, sejarah trigonometri. Nah, silakan dibaca itu. Pada abad ke-3 Masehi, astronom pertama kali mencatat panjang sisi-sisi dan sudut dari segitiga siku-siku antara masing-masing sisi yang memiliki hubungan. Ini dia, jika setidaknya salah satu panjang sisi dan salah satu nilai sudut diketahui, lalu semua sudut dan panjang ditentukan secara algoritma. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, perhitungan ini didefinisikan menjadi fungsi trigonometrik dan saat ini menjadi dalam bagian matematika murni dan terapan. Contohnya untuk menganalisa metode dasar seperti transformasi, Fourier, atau gelombang persamaan. Menggunakan fungsi trigonometrik untuk memahami fenomena hal yang berhubungan dengan lingkaran melalui banyak penggunaan di bidang yang berbeda seperti fisika, teknik mesin dan listrik, musik dan akustik, astronomi dan biologi. Ternyata trigonometri fungsinya banyak ya, bisa lintas ilmu, berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu pengetahuan yang lain, teknik mesin, listrik, astronomi, biologi pun ada beberapa yang menggunakan trigonometri. Trigonometri juga memiliki peranan dalam menemukan survei. Berarti untuk survei. Itu history of trigonometry, nanti bisa dibaca sendiri, bisa melihat video YouTube yang lain khusus tentang sejarah trigonometri. Nah, ada 3 pengukuran sudut trigonometri yang utama, yakni sinus atau biasa ditulis sin, kosinus biasa ditulis kos, dan tangen atau biasa ditulis tan. Ada yang menuliskan TG, ya. Kemudian dari ketiga pengukuran tersebut dapat diturunkan pengukuran sudut kosekan, sekan, dan kotangen. Sekarang kita lanjut ke identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Ini rumus-rumus dasar dari trigonometri. Konsep rumus yang diperoleh dari konsep dasarnya tadi. Perhatikan segitiga ABC di samping. Nah, segitiganya itu ya, perhatikan. Siku-sikunya di mana itu? Siku-sikunya di C. Kemudian kita labeli sisi tegak AC dengan Y. Sisi tegaknya dilabeli Y. Kemudian kita labeli sisi mendatar BC dengan X. Kemudian kita labeli sisi miring AB dengan R. Nah, mendefinisikan sisi tegak, kemudian sisi mendatar, sisi miring, itu sebenarnya harus diketahui sudutnya dulu yang mana yang diketahui. Nah, sementara tadi di sini itu sudutnya belum tahu. Harusnya sudutnya dulu, mohon maaf ya. Harusnya sudutnya dulu. Sekarang kita lihat sudutnya. Nah, perhatikan sudut yang diapit oleh garis ABC. Sudut yang diapit oleh garis ABC, kita labeli sudut tersebut dengan sudut alfa misalnya. Nah, maka sisi tegaknya, maka itu sisi yang di depan sudut, Y. Sisi mendatarnya X. Kemudian sisi miringnya R. Sisi tegak AC atau yang kita labeli dengan Y tadi, kita sebut sisi depan sudut.
sisi depan sudut. Sudutnya B alfa itu ya, depannya. Nah, kemudian sisi mendatar BC. Nah, sudutnya kan di B. Nah, BC itu kan yang mengapit, yang jejer sudut. Kita sebut sisi pengapit sudut alfa. Kemudian sisi miring AB tetap kita sebut sisi miring, tidak berubah. Nah, identitas trigonometrinya bagaimana? Kita lihat. Sin A, sin alfa, sudut alfa ya, sin alfa itu sama dengan Y per R, sisi depan alfa dibagi sisi miring. Kemudian cos alfa, X per R, sisi pengapit alfa dibagi sisi miring. Kemudian tangen alfa sama dengan Y per X atau sisi depannya sudut alfa dibagi sisi pengapit alfa. Nah, untuk tangen sendiri sebenarnya dapat diperoleh dari perbandingan sinus dan kosinus sebagai berikut. Tangen alfa itu nilainya sama dengan sin alfa per cos alfa. Saya ulangi, tangen alfa itu nilainya sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, sin alfanya sendiri sama dengan apa tadi? Sama dengan Y per R. Kemudian cos alfanya sama dengan X per R. Jadi Y per R dibagi X per R. Itu kalau dijadikan perkalian, maka Y per R dikali R per X dibalik. Ya. Kemudian di atas itu ada R, bawahnya juga ada R, kita coret. R dibagi R 1. Biasanya anak-anak senang dicoret-coret, ya kita coret. Yang tinggal Y per X sama dengan yang tadi hasil tadi. Jadi tangen alfa sama dengan Y per X. Untuk kosek alfa, sekan alfa, dan kotan alfa silakan dicari sendiri sebagai latihan dari buku maupun artikel di internet. Silakan berusaha sendiri ya. Sebagai informasi, kosek alfa itu sama dengan sepersin, sekan alfa sama dengan seperkos, kotan itu sama dengan sepertan. Contoh-contoh. Diberikan segitiga siku-siku ABC di samping. Nah, sisi-sisinya sudah diketahui. Tentukan nilai dari sin alfa. Nah, coba AC-nya sama dengan 4, sisi depan alfanya, sisi miringnya 5, sisi pengapitnya 3. Jawab. Diketahui Y-nya, Y itu kan sisi depan alfa sama dengan 4. X-nya sisi pengapit yang sampingnya alfa sama dengan 3, R-nya sama dengan 5. Nah, sin alfa sama dengan Y per R, artinya sama dengan 4 per 5. Cos alfa sama dengan X per R, artinya sama dengan 3 per 5. Karena X-nya 3, R-nya 5. Tan alfa sama dengan Y per X, karena Y-nya 4, X-nya 3, ya artinya 4 per 3. Latihan 1. Nah, coba perhatikan. Diberikan segitiga siku-siku ABC di samping. Coba kita lihat. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Itu R-nya diketahui ya 10. Sisi pengapitnya X-nya diketahui 6. Sisi depan sudutnya, sudut alfa diketahui Y. Y itu berapa? Belum tahu, berarti harus dicari. Gunakan teorema Pitagoras untuk mencari nilai Y. Masih ingat Pitagoras? Pitagoras sudah diajarkan di Madrasah Sanawiyah atau SMP. Kalau tidak salah kelas 8. Kemudian latihan yang nomor 2. Nah, diberikan segitiga siku-siku ABC di samping. Nah, R-nya tidak diketahui, Y-nya sama dengan 12, X-nya sama dengan 5. Tentukan nilai-nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Itu latihan ya. Gunakan teorema Pitagoras untuk mencari nilai Y. Nah, silakan cari. Nanti setelahnya ada pembahasan, cuman alangkah baiknya kalau dijadikan latihan sambil mengingat-ingat lagi teorema Pitagoras kayak apa. Hentikan videonya sebentar, jangan dilanjutkan, kemudian dijawab dulu. Nanti dicocokkan jawabannya sudah benar apa enggak. Oke?
kita lanjut. Teorema Pitagoras. Untuk menyelesaikan tadi kita perlukan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu apa? Diberikan segitiga siku-siku ABC. Nah, seperti itu di samping. Dengan sisi tegak Y, sisi mendatar X, sisi miring R. Siku-sikunya di C. Berlaku sisi miring R kuadrat. Sisi miring dikuadratkan R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu aturannya, aturan Pitagoras. Teorema Pitagoras seperti itu. Itu kalau R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau mau mencari R-nya bagaimana? Itu kan R kuadrat. Kalau dicari R-nya bagaimana? Ya tinggal kuadratnya di kan R kuadrat. Kuadratnya kan tidak boleh ada. Harus hilang kuadratnya. Hilangnya bukan dihapus, tapi dijadikan akar di sebelah kanan. R-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian kalau nyari X kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kalau sisi miring yang dicari R itu ditambah sisi pengapit tambah sisi depan. Kuadrat dari sisi-sisi yang lain ditambahkan. Kalau nyari R. Kalau R-nya tidak diketahui, salah satu sisi X-nya diketahui, maka kuadrat dari sisi miringnya dikurangi sisi yang lain yang diketahui. X kuadrat sama dengan R kuadrat min Y kuadrat. Atau kalau X-nya ya sama, kasih akar R kuadrat min Y kuadrat. Kalau mencari Y kuadrat sama dengan R kuadrat min X kuadrat. Atau Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Itu teorema Pitagoras. Nah, dari teorema ini kita jawab soal yang tadi. Sekarang kita bisa menyelesaikan latihan 1 dan latihan 2. Jawaban latihan 1. Nah, yang diketahui segitiganya seperti itu toh. Sisi miringnya 10, X-nya 6, Y-nya tidak tahu. Diketahui X-nya 6, R-nya sisi miring 10. Perlu dicari nilai Y-nya dulu. Nah, dengan teorema Pitagoras diperoleh Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Nah, R-nya 10 berarti 10 kuadrat min X-nya 6 berarti 6 kuadrat di akar. 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 6 kuadrat itu sama dengan 36. Berarti 100 dikurangi 36 di akar. 100 dikurangi 36 64. Berarti akar 64. Akar 64 sama dengan 8. Itu artinya Y-nya sama dengan 8. Nah, X sudah tahu, R sudah tahu, Y sudah tahu. Sekarang kita cari nilai sin konstannya. Sehingga diperoleh sin alfa sama dengan Y per R. Y-nya berapa tadi? Y-nya 8, berarti 8 per 10, karena R-nya 10. Bisa diperkecil? Kayaknya bisa. Kita bagi dengan 2. 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Berarti sin alfanya sama dengan 4 per 5. Cos alfa sama dengan X per R. X-nya berapa tadi? 6. Berarti 6 per 10. Kita perkecil 3 per 5. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya 8. X-nya 6. Berarti 8 per 6. Kita perkecil, kita bagi 2. Yang atas 4. Yang bawah dibagi 2, 3. Selanjutnya cosec alfa. Cosec alfa ini kebalikannya sin. Kalau sin Y per R berarti cosec alfanya R per Y. Berarti 10 per 8. Kebalikannya berarti 5 per 4. Secant alfa. Secant alfa kebalikannya cos alfa. Berarti berarti R per X. 10 per 6, 5 per 3. Kotan alfa itu kotan ya, bukan tan. Tambahi ko. Kotan alfa sama dengan X per Y sama dengan 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Oke. Sekali lagi itu kotan, bukan tan. Jawaban latihan 2. Nah, ini R-nya yang tidak diketahui. Diketahui X-nya 5, Y-nya 12. R-nya perlu dicari karena tidak tahu. Kita cari dengan teorema Pitagoras. R sama dengan akar
X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X-nya berapa itu? 5, berarti 5 kuadrat. Y-nya 12, berarti 12 kuadrat. Akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144. Nah, 25 tambah 144, 169. Akar 169 berapa? Oh, ada bilangan bulat ternyata, 13. Berarti R-nya sama dengan 13. Kalau mohon maaf itu belum diganti, harusnya R sama dengan 13. Sehingga diperoleh sin alfa sama dengan Y per R, 12 per 13. Cos alfa sama dengan X per R, 5 per 13. Tan alfa sama dengan Y per X, 12 per 5. Y-nya 12, X-nya 5. Cosec alfa kebalikannya berarti 13 per 12. Secant alfa 13 per 5. Kotan alfa itu kotan ya, sama dengan 5 per 12. Kotangan itu. Oke, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Untuk kesalahan-kesalahannya mohon maaf, silakan diperbaiki. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.